Shalom, selamat siang. Selamat kita berjumpa lagi bersama Harvest Field Jakarta pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita senang sekali bahwa kesempatan Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini untuk kita bisa nikmati firman Tuhan bersama. Mari saudaraku, saya ajak saudara kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, saya baca bagi saudara. Yunus pasal yang ketiga ayat 1, firman Tuhan berkata, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kukirimkan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, dan sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang terakhir 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jawab firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siang hari saya mau share tentang ada 7 langkah bagaimana kita melunakkan hati Allah. 7 langkah bagaimana kota Niniwe melunakkan hati Allah. Bagaimana kota Niniwe merubah keputusan Allah yang tadinya malapetaka menjadi berkat yang luar biasa untuk kota Niniwe. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Kota Niniwe kita tahu bersama bahwa kota ini sangat besar. Kita bisa bayangkan pada zaman dahulu saja Alkitab mencatat bahwa terdapat 120.000 warga atau 120.000 penduduk yang mendiami kota Niniwe. Bahkan 3 hari perjalanan baru bisa menguasai seluruh kota Niniwe. Artinya pada saat itu memang Niniwe kota yang besar, kota yang mengagumkan, kota yang luar biasa. Mungkin pada saat itu bisa disebut kota metropolitan. Jadi inilah salah satu kota metropolitan pada saat itu yang sungguh-sungguh merupakan perhatian Allah terhadap kota ini. Karena apa saudara? Tuhan mengunjungi kota Niniwe dan dia memberikan peringatan-peringatan kepada Allah. Dengan perkataan lain, ketika Niniwe bertumbuh dan berkembang menjadi kota besar, kota metropolitan yang hebat, yang termasyhur, yang besar pada zaman itu, di mana 120.000 penduduk yang mendiami kota itu sedang bermasalah, hidup dalam kekacauan, hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan mengutus yang namanya Yunus, Nabi Yunus, untuk menyampaikan kabar malapetaka ini kepada seluruh penduduk kota Niniwe. Dan kita perhatikan di sana bahwa apa yang terjadi. Di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kali demikian. Bangunlah, Tuhan perintahkan kepada Yunus, ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,
dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat yang ketiga yang dikatakan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa bagaimana caranya peringatan yang sangat-sangat hebat ini, atau malapetaka yang akan dirancangkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Niniwe melalui Yunus, itu betul-betul kita lihat ini ada langkah-langkah yang ajaib, langkah-langkah yang hebat yang perlu kita tiru. Bagaimana caranya Niniwe merespons peringatan, merespons malapetaka, merespons sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi atas kota Niniwe. Kita perhatikan pertama. Jadi izinkanlah saya share kepada kita pada siang hari ini tentang 7 langkah bagaimana melunakkan hati Allah yang dipertontonkan secara piawai, secara luar biasa oleh orang-orang kota Niniwe. Mari kita lihat satu persatu. Saya dikatakan, saya lompat langsung ayat yang ke-6. Saya dikatakan, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Perhatikan yang pertama. Langkah pertama, orang Niniwe. Langkah pertama, langkah yang betul-betul sangat mengagumkan bagi saya. Langkah yang sungguh-sungguh hebat yang dipertontonkan oleh orang-orang Niniwe. Bisa dikatakan ayat yang ke-6 itu, bisa dikatakan turunlah dari singgasananya. Siapa yang turun? Raja Niniwe, saudaraku. Dia kata-kata raja kota Niniwe turun dari singgasananya. Artinya apa, saudaraku? Kursi duduk resmi sebagai seorang penguasa yang menjalankan fungsi seremonial maupun negara, itu artinya turun dari singgasana. Singgasana merupakan kursi kerajaan dan merupakan tempat yang sangat istimewa bagi seorang raja, atau dengan kata lain, tata raja, tahta yang begitu mengagumkan, tahta yang begitu dielu-elukan oleh rakyatnya, tahta yang begitu dijaga, dipelihara, merupakan kedudukan yang sangat istimewa oleh Raja Niniwe. Dia tinggalkan, dia turun dari singgasana, turun dari kemasyurannya, turun dari keadaan yang begitu hebat, turun dari kemewahannya, turun dari kehebatannya, saudaraku. Turun oleh karena apa? Karena ada peringatan besar. Ini pelajaran penting bagi kita. Kita perlu belajar dari orang-orang Niniwe, dari Raja Niniwe yang begitu hebat merespons peringatan Allah. Ini merupakan peringatan bagi kita juga, saudaraku. Begitu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi terkadang kita sebagai orang Kristen kita abaikan. Kita tidak peduli dengan setiap peringatan, setiap hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati agar kita bertobat kembali kepada jalan, dan justru tidak kita lakukan. Tetapi Anda perhatikan di sini contoh yang sangat baik. Langkah pertama bagaimana melunakkan hati Allah yang dipertontonkan oleh Raja Niniwe. Dia tinggalkan kursi kedudukannya, ditinggalkan tahtanya, tuh duduk kerajaan, tempat duduk sebagai seorang raja yang istimewa itu dia tinggalkan, dia turun ke bawah. Artinya apa, saudaraku? Dia tinggalkan di hadapan Allah. Dia merespon peringatan Allah, dia hormati Allah, dia sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan akan kerjakan peringatan-peringatannya kepada daerah Niniwe atau kota Niniwe. Ini program penting bagi kita, saudara. Mari kita belajar kalau Tuhan peringatan kita dalam segala aspek, dalam segala kehidupan kita masing-masing. Ada peringatan-peringatan tertentu yang Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi atas hidup kita. Kadang-kadang Tuhan ingatkan kita dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Hal-hal yang sangat sederhana sampai hal-hal yang kompleks. Tuhan memperingatkan kepada kita supaya kita datang, kita bow down, kita tinggalkan kemasyhuran kita, kita tinggalkan kedudukan kita tinggalkan kemasyhuran kita merendahkan diri, saudaraku. Artinya dia tinggalkan kemauannya, dia meninggalkan kehebatannya, turun dan menyembah Allah, saudaraku. Itu yang pertama.
Yang kedua, dia tidak sekedar bow down. Dia tidak sekedar turun dari tahta singgasananya. Tapi ayat yang selanjutnya dikatakan, turunlah ia dari singgasana, lalu ditanggalkannya jubahnya, saudaraku. Yang kedua, langkah kedua yang diperlihatkan oleh Raja Niniwe, dia tinggalkan jubahnya, saudaraku. Jubah merupakan tanda atau kedudukan yang terhormat, saudaraku. Yang penting diberikan jubah yang khusus menjadi seorang pembesar. Jubah ini merupakan lambang kebesaran bagi seorang pembesar yang dilantik menjadi penguasa. Anda perhatikan, saudaraku, jubahnya dia tidak sedang merendahkan diri, tetapi lambang kemasyurannya, jubah kehormatannya, saudaraku. Artinya pusat kekuasaan, pusat kehormatan yang melilit, melengkapi dalam dirinya. Dia tanggalkan, saudaraku. Ini perlu kita belajar. Kedudukan apapun, posisi penting apapun, status sosial apapun yang saudara miliki, ketika saudara berhadapan dengan Allah, tanggalkan semuanya. Ini yang diperlihatkan oleh Raja Niniwe. Anda perhatikan, saudaraku, kadang-kadang kita sudah belajar merendahkan diri, tetapi kadang-kadang keegoisan kita masih begitu melekat dalam diri kita. Ketika kita datang kepada Allah, kita sungguh-sungguh meninggalkan kehebatan kita, meninggalkan kemasyuran kita, meninggalkan keegoisan kita. Kita masih mempertahankan egois kita, walaupun kelihatan kita merendahkan diri. Tetapi kata orang sepertinya merendahkan di atas gunung, merendahkan diri di atas gunung, saudaraku. Tapi kita perhatikan, Raja Niniwe, dia tanggalkan sungguh-sungguh, saudaraku. Ada kepolosan, kemurnian hati untuk menyembah Allah dan menanggalkan jubah kebesarannya. Ini luar biasa. Saya kagum melihat bagaimana tingkah laku dari raja itu, saudaraku. Dia seorang raja, tapi dia tidak menggunakan kedudukannya sebagai raja yang terhormat, metropolitan pada saat itu, saudaraku. Anda bisa bayangkan, kota ini kota yang besar, yang punya pengaruh luar biasa, punya kekayaan luar biasa, dihormati oleh orang, dan dia raja yang dihormati pada saat itu. Tapi ketika dia mendengarkan peringatan Allah, tidak ada cara yang lain, dia tanggalkan jubah kebesarannya. Itu sebabnya mari kita belajar, saudaraku, sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang kita masih menggunakan hak-hak istimewa kita. Ini hak istimewa. Jadi mari kita belajar meninggalkan hak istimewa yang kita miliki di hadapan Allah. Tidak ada hak istimewa, saudara. Semua sama di hadapan Allah. Kita merendahkan diri, hanya meninggikan keistimewaan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ketika kita datang kepada Allah, hak istimewa kita tinggalkan, saudaraku. Kemasyuran kita, kehebatan kita, saudaraku, tinggalkan semuanya, supaya Allah melihat bagaimana caranya kita melunakkan hati Allah. Ada orang berkata bahwa Tuhan tidak bisa dirubah, prinsip Allah tidak bisa dirubah. Tapi bukti, saudaraku, ini rancangan Allah, rancangan malapetaka terhadap kota Niniwe bisa direspons dengan baik oleh Raja Niniwe dan penduduknya, yaitu mereka menanggalkan jubah kebesarannya. Raja Niniwe menanggalkan jubah kebesarannya, jubah yang selama ini melilit menjadi kebanggaan pribadi yang sangat istimewa, saudaraku. Dia tinggalkan, saudaraku. Tidak ada cara yang lain kalau kita datang kepada Allah. Tinggalkan kehebatan saudara, tinggalkan kedudukan saudara, tinggalkan status sosial saudara sebagai orang terhormat, orang dihormati, dihargai. Kalau mau melunakkan hati Allah, tanggalkan semua itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pelajaran yang penting. Bagaimana kita membuat hati Allah merubah keputusannya. Keputusan yang malapetaka, ini malapetaka hidup dan mati, saudaraku. Ini keputusan yang sangat penting bagi hidup orang-orang ini. Tapi bagaimana begitu meresponnya, rajanya mengambil alih. Artinya pemimpin, mulai dari pemimpin, saudaraku, dia ambil alih untuk memberitahukan kepada masyarakat seluruh rakyatnya untuk menanggalkan jubahnya, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga. Saya masih baca ayat yang ke-6. Jangan dikatakan
Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, lalu apa di sini dikatakan? Diselubungkan kain kapuk, lalu duduklah ia di abu. Anda lihat saudaraku, pakai kain kapuk saudaraku. Yang ketiga, langkah ketiga, kalau kita mau melunakkan hati Allah, selubungkan kain kapuk. Kain kapuk itu seperti kain kasar yang biasanya terbuat dari bulu domba atau bulu kambing dan selalu berwarna hitam. Jadi kain kapuk ini merupakan tanda pertobatan atau tanda perkabungan dan menaruh abu di atas kepalanya, duduk dalam abu. Artinya total saudaraku, betul-betul dia surrender. Dia menyerahkan seluruhnya saudaraku. Dia punya hak istimewa, dia tinggalkan jubahnya, dia tinggalkan singgasana, dia tinggalkan saudaraku. Bahkan dia merendahkan diri sampai ke bawah menggunakan abu. Kain kapuk, dia menggunakan kain hitam itu. Kain yang kasar hitam itu menandakan perkabungan luar biasa. Kalau pemimpin kita berkabung seperti ini, kalau orang-orang yang hebat di negeri ini, orang-orang yang hebat dalam gereja Tuhan di Indonesia ini, kita merendahkan diri sama seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe, Raja Niniwe. Saya percaya Allah akan turun tangan, melepaskan kita dari setiap kesulitan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang jahat, melepaskan kita dari segala kesukaran yang terjadi atas bangsa ini. Dengan perkataan lain, saudaraku, bangsa ini, kalau pemimpinnya tunduk kepada Allah, kalau pemimpinnya merendahkan diri kepada Allah dan melakukan perkabungan luar biasa, menanggalkan singgasana, saya percaya Allah dari surga tidak tahan melihat umatnya merendahkan diri. Kenapa kejahatan begitu banyak terjadi? Salah satu penyebab oleh karena kita tidak pernah belajar merendahkan diri. Mari kita gunakan sama seperti yang digunakan oleh orang-orang Niniwe. Dia menggunakan hak istimewa, ditanggalkan saudaraku. Menggunakan apa? Kain karung yang dipakai juga untuk membuat karung gandum. Jadi karung yang kasar yang dipakai untuk gandum itu diselubungi, dililit dalam dirinya Raja Niniwe, dan dia menggunakan abu, taruh abu ke atas kepalanya, bahkan melilit seluruh abu-abu dalam satu kesempatan. Dia merendahkan diri total, saudara. Kalau kita mau supaya hati Allah dilunakkan atas bangsa ini, kalau kita mau Tuhan melunakkan, kalau kita mau Tuhan dilunakkan hatinya untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan umat Tuhan, tidak ada cara yang lain. Totalitas penyerahan diri total kepada Allah, bergabung saudaraku, dan menyatakan perkabungan luar biasa dari seluruh kehebatan kita tanggalkan semua kehebatan kita, tanggalkan segala keistimewaan kita, dan kita merendahkan diri datang kepada Allah dan hanya mengatakan, Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah yang ajaib. Hanya Engkaulah yang kami belajar menyenangkan hatimu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami puja, yang kami sembah. Hanya satu-satunya Allah di seluruh dunia ini yang kami sembah, yang namanya Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu yang ketiga. Ayat keempat. Ayat yang ketujuh. Saya baca bersama. Di sini katakan, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Yang keempat, cara untuk melunakkan hati Allah perlu mengeluarkan maklumat pertobatan nasional. Pertobatan nasional, seluruh manusia, hewan tidak boleh makan dan minum. Kalau ini kita diambil alih oleh pemimpin kita, pemimpin umat Tuhan, mulai belajar untuk meninggalkan kehebatannya, meninggalkan keistimewaannya, dan sama-sama menyatakan perkabungan nasional. Saya percaya Allah dari surga tidak akan tahan melihat pertobatan kita. Oleh karena ini contoh yang terbaik, salah satu contoh terbaik yang diperlihatkan oleh orang-orang Niniwe. Raja Niniwe sendiri memimpin seluruh, dia berdiri depan, memimpin perkabungan
nasional. Mari kita belajar, saudara. Segala situasi, kondisi yang kita alami atas bangsa ini, secara khusus pandemi virus corona yang masih merebak di mana-mana, saudara, yang belum aman ini, kita membutuhkan orang-orang yang berani berdiri, standing in the gap, berdiri antara Allah dan manusia, menyatakan perkabungan nasional, berseru menyatakan perkabungan nasional. Mari kita bersama-sama, kita berdoa dan berpuasa, meninggalkan kehebatan kita, meninggalkan keegoisan kita, dan kita datang kepada Allah. Kita menyatakan, Tuhan, peliharalah bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkanlah umatmu Tuhan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Perkabungan nasional kita butuh, saudaraku. Mari kita belajar, saudaraku, untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, mengeluarkan maklumat pertobatan nasional, saudara. Ini hal yang keempat yang menarik bagi saya, yang saya perlu lihat, bahwa orang-orang Niniwe bisa diselamatkan oleh Allah. Allah berubah keputusannya. Oleh karena apa? Ada pertobatan nasional. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, mereka menyatakan perkabungan nasional. Artinya apa? Seluruh umat merendahkan dirinya, berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, dan mengambil waktu bersama-sama, bersekutu dengan Allah, dan menyatakan kepada bertobat secara nasional. Hal ini ya, kalau kita lakukan, saya percaya bangsa ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Umat Tuhan akan diberkati oleh Allah luar biasa, oleh karena pertobatan nasional. Yang kelima, langkah yang kelima, bagaimana orang-orang Niniwe, Raja Niniwe memimpin umatnya, memimpin rakyatnya untuk melunakkan hati Allah. Yang kelima, masih ayat yang ke-8, yang dikatakan, ayat yang ke-8 yang dikatakan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung, dan perhatikan sana, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Yang ke-6, saudaraku, langkah yang ke-6 yang dilakukan oleh orang Niniwe, semua mereka berseru dengan suara yang keras kepada Allah. Memang ada waktunya kita berseru kepada Allah dengan keras. Meskipun Tuhan mengajarkan kita, kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa kepada Allah secara pribadi. Tetapi dalam konteks ini kita perhatikan, saudaraku, ada perkabungan nasional. Oleh karena ada perkabungan nasional dan pertobatan nasional, maka ada perseruan, saudaraku. Ada seruan yang suara yang keras bersama-sama. Seluruh umat Anda bisa bayangkan, 120.000 penduduk berseru dengan bersama-sama dengan suara yang keras kepada Allah. Saya yakin dan percaya Allah kita di surga tidak akan tahan melihat seruan dari umatnya. Menghadapi kesulitan apapun, menghadapi berbagai persoalan, tekanan hidup saudara, langkah yang ke-6 yang kita belajar untuk mengikuti gaya, cara, langkah yang dilakukan oleh orang Niniwe adalah berseru dengan suara yang keras kepada Allah. Saya bilang, ada saatnya kita berseru kepada Allah yang suara yang keras, saudaraku. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Raja Niniwe dan seluruh penduduk. 120.000 orang serentak berseru kepada Allah. Saya bisa bayangkan kalau seluruh Indonesia, bilanglah umat Tuhan, berseru kepada Allah secara serentak bersama-sama. Saya percaya hati Allah akan bergetar. Dan dia akan melihat pertobatan nasional. Dia akan melihat perkabungan nasional. Dia melihat hati yang hancur, hati yang lembur, hancur lembur di hadapan Allah. Allah peduli pada orang-orang yang hancur hatinya kepada Allah. Berseru dengan keras, saudaraku. Artinya apa? Seluruh tenaga kita, potensi kita,
kita kemukakan bersama-sama kepada Allah. Kita berseru kepada Tuhan, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah umatmu, selamatkanlah dari kesulitan kami, selamatkanlah dari segala situasi ekonomi Indonesia yang tidak kondusif saat ini. Kita berdoa bersama-sama untuk apa? Supaya Allah dari surga turun dan melepaskan kita, memberkati kita, melepaskan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh hati, Allah akan peduli, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, masih ayat ke-8 saya baca bagi saudara. Saya dikatakan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta perhatikan, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Yang ketujuh, saudaraku, langkah ketujuh yang melengkapi langkah pertama, langkah kedua, ketiga, empat, dan kelima, keenam, perlu berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan oleh kita semua. Ini cara kita menundukkan hati Allah. Cara orang-orang Niniwe, dia berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Kejahatan apa yang kita lakukan selama ini? Kita berbalik, kembali kepada Tuhan, dan jauhkanlah segala kekerasan-kekerasan yang dijauh, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita menindas orang-orang yang lemah, kita menekan orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang kita tekan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita lakukan hal-hal yang jahat, saudaraku. Tinggalkan dan tanggalkan semua kejahatan kita, semua bentuk kekerasan kita. Supaya apa? Supaya Allah berkenan kepada kita dan Allah mendengarkan seluruh seruan kita yang kita serukan dengan suara yang begitu keras. Kita berbalik dari tingkah laku kita yang jahat dan kekerasan yang telah kita lakukan, apapun bentuk kejahatan, apapun yang pernah kita lakukan, kita baharui hidup kita, komitmen kita kepada Allah, kita kembali kepada Allah dan kita katakan, Tuhan, ampunilah kami Tuhan, selama ini kami melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita menindas orang-orang lemah, dan kita melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, supaya Tuhan berkenan dan Tuhan melepaskan kita, dan Tuhan merubah keputusannya yang tadinya malapetaka atas negeri Niniwe, malapetaka atas kota Niniwe, malapetaka atas raja Niniwe dan 120.000 penduduknya. Tuhan merubah keputusannya. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang berani berdiri di depan Allah, berseru dengan keras, bertobat secara nasional, perkabungan nasional. Dan yang penting di sini adalah berbalik dari jalan yang jahat, melepaskan hal-hal yang jahat, tidak melakukan hal hanya komitmen kembali. Kita perlu re-komitmen kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dan kita katakan kepada Allah, Tuhan, kami mau mulai hari ini, mulai saat ini Tuhan, kami mau meninggalkan hal-hal yang jahat. Kami mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik kepada Allah, supaya Allah berkenan dan Allah melepaskan kita dari setiap kesulitan, saudaraku. Akibatnya, saudaraku, 7 langkah ini dilakukan oleh orang-orang Niniwe, dan akhirnya, saudaraku, mereka melakukannya dengan satu pengharapan. Di sini dikatakan ayat 9, di sini dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Mereka punya pengharapan. Siapa tahu. Mungkin kita sudah berjuang selama ini. Mungkin kita sudah berdoa. Kita berjuang. Sampai detik ini belum ada jalan keluar. Kita terus berdoa. Punya pengharapan sama seperti orang-orang dia. Siapa tahu Tuhan berubah pikirannya. Siapa tahu Tuhan berbalik dan memberkati kita. Malapetaka diangkat dan dibalikkan kembali menjadi berkat, saudaraku. Ini saya percaya. Dan Anda perhatikan, saudaraku, respon Allah ketika Allah melihat penyesalan dari orang-orang Niniwe. Allah pun menyesal. Allah merubah keputusannya untuk menjadikan berkat, memberkati kota Niniwe, daerah Niniwe yang begitu besar,
umat yang begitu besar pada jam metropolitan pada saat itu. Tuhan berubah keputusannya di malapetaka menjadi berkat. Mari kita ambil prinsip ini, saudaraku. 7 langkah ini saya percaya kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya bukan hanya Niniwe yang jadi berkat, tetapi kita masing-masing, kita juga diberkati. Kita juga bisa diselamatkan. Kita juga, Tuhan bisa rubah jadi malapetaka menjadi berkat. Tuhan bisa merubah hal-hal yang tidak berkenan menjadi hal-hal yang berkenan kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang yang berani bertindak melakukan 7 langkah penting ini, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Niniwe yang belajar memimpin langsung umat Tuhan, langsung memimpin rakyatnya untuk bergabung secara nasional. Dan saya percaya, saudaraku, kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh hati, Tuhan akan turun dari sorga dan Dia menolong kita, memberkati kita, melepaskan kita dari segala hal-hal yang jahat, melepaskan kita dari malapetaka. Apapun hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, pasti Tuhan balikan menjadi berkat. Oleh karena itu pada siang hari ini saya beritahu sama saudara, caranya adalah mari kita meniru gaya langkah yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Kalau orang-orang Niniwe bisa mendapat berkat, bisa terlepas dari malapetaka, saya percaya kita pun bisa terlepas dari malapetaka. Apapun kesulitan kita, kita bisa dilepaskan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, yaitu 7 langkah melunakkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.